perkenalkan, siapa tahu teman-teman yang baru lihat video ini. Halo semuanya, welcome to my YouTube channel. Yeay! Selamat datang ya di YouTube channel aku. Mungkin buat teman-teman yang baru singgah nih di channel aku, perkenalkan, nama aku Messi Munte. Kalian bisa manggil aku Messi. Di channel ini aku akan bercerita mengenai perkuliahan, terus pengembangan diri yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Terus akan ngomongin juga mengenai mental health. Dan yang terakhir akan bercerita juga mengenai gimana sih berkuliah di psikologi. Oke, di video kali ini aku akan sharing mengenai gimana sih caranya kita menentukan jurusan. Jadi ini kita akan bahas mengenai gimana menentukan jurusan, bukan strategi untuk memilih jurusan di PTN ataupun di PTS. Karena teman-teman banyak banget ternyata setelah mereka berkuliah nih, teman-teman aku juga masuk semester 2, semester 3 merasa bahwa mereka itu salah jurusan. Dan jangan sampai teman-teman juga seperti itu. Karena kayak sayang banget ketika kita udah dapat kesempatan nih berkuliah, kita dapat pendidikan, dapat ilmu, tapi ujung-ujungnya kita nggak bisa memanfaatkan ilmu kita tuh di dunia kerja nanti. Bener memang kalau misalnya ya kesuksesan itu nggak ditentukan sama jurusan atau mungkin alma mater kita, tapi nggak ada salahnya dari kesempatan kita menjadi seorang mahasiswa, kita dapat berkuliah, ini menjadi batu loncatan untuk jenjang karir kita ke depannya. Mungkin nanti untuk strategi memilih jurusan dan kampus itu akan kita bahas di video selanjutnya. Dan kali ini kita bakal ngomongin mengenai gimana sih kita mengetahui jurusan yang sesuai dengan diri kita. Udah siap? Oke, let's go! Cara yang pertama yang bisa kita lakukan adalah dengan mengenali diri kita. Dalam artian, kita coba list nih, kira-kira apa kemampuan yang kita milikin, apa kelemahan kita, apa kelebihan kita. Dulu waktu aku SMA, aku bakal list apa aja skill yang aku miliki atau kemampuan yang aku miliki. Misalnya nih, aku anak IPA dulu waktu SMA, aku suka biologi, aku suka matematika, aku suka bahasa, tapi yang gak aku suka itu adalah fisika. Nah, dari kemampuan aku ini, ketika memang aku memutuskan untuk masuk teknik, kayaknya aku gak cocok deh. Karena kalau misalnya kita masuk teknik, itu rata-rata bakal memakai ilmu fisikanya. Nah, akhirnya aku akan menentukan jurusan ya seputar dari kemampuan aku ini. Tapi gak menutup kemungkinan kalau misalnya keinginan kita atau jurusan yang kita inginkan itu atau yang sesuai dengan kita itu di luar dari kemampuan kita. Dalam menentukan kemampuan gak tertutup oleh jurusan aja ya teman-teman. Kalau misalnya kita punya kemampuan di luar dari jurusan kita SMA sekarang, gak apa-apa. Kayak misalnya aku suka berbicara, aku suka ya fashion, atau aku suka main musik, itu juga bisa menjadi alternatif untuk menentukan jurusan yang kita inginkan. Sebenarnya tujuan dari poin pertama ini adalah kita belajar mencoba untuk mengenal diri kita, supaya setidaknya ketika kita memulai perkuliahan nanti kita udah ada persiapan, udah ada bekalnya, yang bukan kayak kita baru masuk di jurusannya tapi benar-benar nggak tahu apa-apa, nggak memiliki kemampuan atau skill yang sesuai dengan jurusan tersebut. Jadi harapannya kita bisa benar-benar mengenal diri kita supaya pas nanti kita kuliah kita lebih enjoy aja menjalankan prosesnya, walaupun memang ya nggak sesuai dengan harapan kadang ya gitu. Cara yang kedua, mungkin ini bisa menjadi alternatif juga ketika memang kita nggak mampu mengenali diri kita bisa coba untuk ikut psikotes atau misalnya tes minat bakat kita. Ini juga akan membantu mengarahkan kita kepada jurusan atau minat dari diri kita gitu. Karena balik lagi, kuliah itu mungkin 3-4 tahun ya teman-teman, tapi itu bukan waktu yang singkat. Itu juga sebagai langkah awal ketika kita ingin berkarir nanti ke depannya. Jadi jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu 4 tahun, 3 tahun kita terbuang sia-sia hanya karena kita merasa salah jurusan. Jadi ketika memang kita punya uang yang lebih nih dan kita dikasih kesempatan untuk ikut psikotes, tes minat bakat, ya boleh banget. Itu akan membantu kita untuk menentukan jurusan kita ke depannya. Yang ketiga, coba cari tahu passion kamu di mana. Nah, ketika kita mencari passion kita atau hal yang kita minatin juga bisa kita lihat dari kegiatan selama kita bersekolah itu lebih ke arah mana ya. Misalnya nih, kamu punya prestasi ikut olimpiade matematika, terus fisika atau segala macamnya. Nah, itu juga bisa menjadi alternatif membantu kita untuk menjuruskan kira-kira aku mau pilih jurusan apa ya nanti. Kayak misalnya teman-teman suka ikut lomba storytelling. Nah, mungkin teman-teman bisa nih masuk ke ilmu komunikasi, atau teman-teman bisa masuk ke jurusan bahasa yang akan semakin mengembangkan passion kita, semakin mengarahkan kita ke passion kita, kayak gitu.
Jadi coba diperhatikan lagi nih, kira-kira sama sekolah background prestasi aku di mana ya? Atau kegiatan yang aku ikuti apa aja ya? Kalau misalnya teman-teman suka musik, mungkin teman-teman saat ini berada di SMA dan jurusannya IPS, tapi teman-teman suka musik dan teman-teman punya kemampuan itu, punya passion di situ gitu. Nah, bisa jadi nanti ketika teman-teman mau kuliah, ambil aja jurusan yang emang sesuai dengan passion teman-teman. Misalnya aku mau sekolah musik, dan itu akan membantu mengarahkan teman-teman untuk semakin berkembang, mengembangkan passionnya, mengembangkan minat bakatnya gitu. Yang keempat adalah dengan menyesuaikan kepribadian yang kita miliki. Ini juga akan membantu kita semakin mengarahkan ke jurusan yang sesuai dengan diri kita. Misalnya aku punya kepribadian terbuka, aku suka menolong orang lain, aku suka berkenalan dengan orang baru, aku suka berkomunikasi, dan aku suka mempelajari tentang psikologi. Nah, ini akan membantu aku memantapkan pilihan aku. Kayaknya aku cocok nih masuk ke psikologi, atau misalnya aku cocok deh masuk ke ilmu komunikasi. Nah, teman-teman harus paham dulu nih dirinya seperti apa, karena itu akan membantu kita nantinya menentukan jurusan yang memang sesuai dengan keinginan kita. Cara yang kelima, jika teman-teman memang masih ragu, masih belum mampu nih mengenal dirinya, kepribadiannya seperti apa, minat bakatnya di mana, passionnya di mana, teman-teman bisa coba tanyakan ke orang terdekat. Baik itu misalnya orang tua, saudara, guru, atau mentor yang akan membantu mengarahkan kita. Karena memang cenderung ketika kita masih SMA ya, kita tuh masih labil, kita masih belum tahu sebenarnya kita cocoknya kemana ya. Dan mungkin orang lain yang di dekat kita tuh tahu atau bisa melihat nih, mentor kita nih melihat perkembangan tryout kita atau melihat perkembangan belajar kita. Nah, nanti dia akan mengarahkan, kayaknya kamu punya potensi deh masuk jurusan B. Nah, itu juga akan membantu memantapkan lagi jurusan yang memang sesuai dengan diri kita. Yang keenam, jangan ikut-ikutan dengan orang lain. Nah, ini perlu banget diingat ya teman-teman. Jangan sampai kita memilih jurusan hanya karena ikut-ikutan teman dekat kita. Ini sering banget terjadi. Atau misalnya kita ikut-ikutan tren yang saat ini sedang heboh gitu. Oh, jurusan psikologi Undip merupakan jurusan terfavorit nih di Undip. Oke, ya aku cocok nih masuk ke psikologi. Padahal sebenarnya kita nggak punya passion atau kita nggak punya minat bakat di hal tersebut. Jangan sampai pokoknya kita ikut-ikutan. Jadi pilihlah jurusan yang memang sesuai dengan kemampuan yang kita miliki dan sesuai dengan minat bakat kita. Jangan sampai kita ikut-ikutan ya, karena ketika kita ikut-ikutan, kita akan cenderung susah untuk survive nantinya di dunia perkuliahan. Dan itu sangat disayangkan sekali teman-teman. Pokoknya ingat, jangan ikut-ikutan. Kalau memang teman-teman kamu merasa mampu pengen masuk teknik, ya udah biarkan mereka memilih jurusan teknik. Kalau memang kamu merasa kamu nggak mampu masuk jurusan teknik, jangan sampai memilih. Itu sama aja kita masuk ke jalan yang sesat. Itu nggak akan membantu diri kita untuk berkembang gitu. Yang ketujuh, setelah teman-teman tahu jurusan yang ingin dituju apa, coba mulai cari tahu lagi nih jurusan yang ingin teman-teman tuju, spesifikin lagi. Karena misalnya teman-teman suka belajar keuangan, teman-teman ingin masuk fakultas ekonomi. Nah, fakultas ekonomi itu jurusannya ada banyak teman-teman, mulai dari akuntansi, manajemen, ekonomi Islam, dan banyak hal lainnya. Dan dispesifikin lagi teman-teman mau masuknya kemana ya, karena itu adalah hal yang berbeda teman-teman. Misalnya teman-teman mau masuk administrasi bisnis aja, ada memang jurusan administrasi bisnis yang dari fakultas ilmu sosial politik, dan ada yang dari jalur fakultas ekonomi. Jadi kayak rumpun ilmunya tuh beda, dan itu perlu teman-teman cari tahu. Kalau dulu hal yang aku sesalin adalah karena masih kurangnya informasi, masih kurangnya edukasi mengenai pemilihan jurusan, aku nggak mencari tahu kira-kira psikologi mana ya yang memang aku minatin gitu. Kalau aku rasa sekarang itu informasi lebih menyebar luas ya teman-teman. Udah banyak info jurusan yang ada di YouTube gitu, itu teman-teman bisa cari supaya teman-teman nggak salah arah. Kayak misalnya simpelnya gini deh, untuk masuk jurusan psikologi aja itu bisa jalur soshum maupun saintek, dan beberapa kampus juga ada yang jurusan psikologinya yang memang dia berdiri sebagai fakultas psikologi, tapi ada yang memang dia masuk ke fakultas ilmu sosial politik, dan bahkan ada yang masuk ke fakultas kedokteran. Nah, rumpun ilmunya itu akan berbeda, walaupun sebenarnya akan mempelajari tentang psikologi gitu. Yang kedelapan, setelah teman-teman tahu nih jurusan spesifik yang ingin dituju apa, coba mulai tentukan kampus yang ingin dituju itu apa.
Kalau menurut aku pribadi, yang pertama harus kita tentukan itu adalah jurusan baru kampus. Karena jurusan ini yang akan membawa kita untuk bisa survive. Sedangkan kalau kampus mungkin sebagai privilege ya, atau hal yang mendukung kita untuk bisa berkembang. Kalau misalnya teman-teman memang cocok nih masuk psikologi, coba tentukan kampus mana yang ingin teman-teman tuju. Faktor yang mempengaruhi, mulai dari keadaan ekonomi keluarga, kotanya di mana, lingkungannya seperti apa, dan banyak faktor lainnya. Dan itu bisa didiskusikan ke orang tua, mentor, ataupun guru. Dan dari kampus ini juga akan membantu teman-teman melihat peluang gitu. Dalam artian kalau misalnya teman-teman mau masuk melalui jalur undangan, biasanya kampus ini juga akan menentukan teman-teman apakah memiliki kesempatannya untuk masuk ke kampus tersebut. 9. Nah, ini juga bisa menjadi alternatif ketika ingin memantapkan tujuan atau jurusan yang ingin teman-teman tuju. Tadi kan udah menentukan jurusan nih, terus kampusnya mau di mana nih. Nah, sekarang coba lihat 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan, kira-kira prospek kerjanya seperti apa. Kalau dulu ya teman-teman, ini kesalahan yang aku lakukan. Dulu waktu aku pertama kali memilih jurusan psikologi dan aku masuk ke jurusan psikologi, aku sebenarnya belum tahu spesifik psikologi itu seperti apa dan prospek kerjanya itu seperti apa. Ternyata setelah aku masuk psikologi, aku baru tahu, oh psikologi itu nggak hanya kita menjadi seorang psikolog. Dan ternyata kalau misalnya menjadi seorang psikolog, nggak cukup hanya S1 aja, tapi kita harus kuliah lagi S2, ngambil magister profesinya. Yang ke-10 adalah berusahalah dan coba susun strategi belajar teman-teman. Nah, ini juga menjadi faktor utama untuk teman-teman bisa mencapai jurusan yang diinginkan. Jadi mulai sekarang coba nih disusun jadwal belajarnya, metode belajarnya seperti apa, diskusinya seperti apa, dan ikutlah ujian-ujian tryout. Karena dia akan membantu melihat progres teman-teman, apakah teman-teman akan bisa ya masuk ke jurusan. Dan aku percaya bahwa teman-teman akan mampu jika teman-teman memang mampu menyusun strategi belajar teman-teman dengan baik. Jadi tetaplah berusaha dan aku yakin teman-teman akan bisa mencapai jurusan yang memang diinginkan. Jadi sekian video yang dapat aku sampaikan teman-teman. Ada 10 hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika kita mau menentukan jurusan yang kita inginkan. Dan semoga apa yang aku bagikan dapat membantu teman-teman, terutama teman-teman yang saat ini sedang duduk di bangku kelas 12 ataupun sedang mengulang. Semoga teman-teman semuanya dapat masuk ke jurusan yang diinginkan ya. Tetaplah berusaha, jangan lupa berdoa, dan serahkan semuanya sama Yang Kuasa. Yang penting teman-teman harus tetap semangat, jaga kesehatan, jangan kasih kendor. Oke? Ingat ya, jangan kasih kendor semangatnya. Justru semakin mendekati hari H, semakin teman-teman lihat ada peluang nih ke depannya mau seperti apa, cobalah semaksimal mungkin dan berusahalah semaksimal mungkin ya. Tapi ingat, jangan lupa menyerahkan sama Yang Kuasa. Oke, sekian video aku kali ini ya teman-teman. Sebelum mengakhiri ya, jangan lupa subscribe dan like dulu channel aku supaya aku lebih semangat lagi nih membagikan informasi-informasi yang lebih bermanfaat lainnya ke teman-teman. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. See you!